teman-teman petani jahe Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya dimintai teman dari grup petani jahe Indonesia untuk membuatkan video tutorial pembibitan jahe. Jadi hari ini akan saya buatkan tutorialnya, sekaligus nanti setelah tutorial bibit saya akan membuat juga tutorial penyiapan media tanam, perawatan sampai panen nanti. Teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan tekan loncengnya agar teman-teman tetap bisa update dengan video-video yang dibagikan oleh Tani Desa Mandiri kepada kita. Ya, jadi ini adalah bibit jahe yang masih di dalam polybag. Udah tinggal mindahkan ini nanti ke keranjang atau ke lahan. Nah, jadi bagaimana kami bisa membuat bibit seperti ini? Sudah kami siapkan segala peralatan. Ikuti terus video ini ya, teman-teman. Oke, jadi di sini sudah ada bibit jahe ini. Sudah kelihatan mata tunasnya. Ini adalah jahe merah ya. Saya biasanya kalau bikin bibit dari 1 kilo bisa 30 sampai 50 pokok bibit. Jadi angka kegagalannya sangat rendah. Nah, metode pembibitan yang saya gunakan menggunakan media air. Cara ini tentu saja bukan satu-satunya cara. Ada banyak cara mungkin yang juga dilakukan oleh teman-teman dan senior-senior yang lain. Ya, di sini saya membagikan pengalaman yang saya lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya. Nah, caranya ini bejana diisi air, lalu di atas air ini kita taruh alasnya. Bisa dari bahan plastik, bisa juga dari bahan bekas keranjang ini. Kita hindari penggunaan berbahan triplek atau kayu karena kemungkinan dia menularkan jamur sangat tinggi ya. Nah, lalu bibit kita pilih, kita usahakan yang sudah berumur di atas 10 bulan ya, dan hindari bibit yang terluka begini. Nah, bibit disusun di atas air ini. Perhatikan kebanyakan mata tunas mengarah kemana, kayak gini. Ini berarti ini jangan begini ya, ini kita usahakan begini letaknya supaya nanti tunasnya itu mengarah ke atas. Kita letakkan persis di atas air yang kita buat di bejana yang di bawah alas ini. Nah, ini kita taruhnya begini ya, begitu seterusnya disusun. Karena ini adalah untuk tutorial, saya membuat juga yang jahe putihnya. Usahakan sekali lagi bibit yang kita gunakan adalah yang sudah berumur cukup di atas 10 bulan dan dari jahe yang pertumbuhannya cukup sehat. Apakah bisa tanam bibit yang dari pasar? Ya, bisa aja tumbuh, tapi biasanya tidak maksimal ya. Iya. Nah, dengan luas sekitar 30 kali 40 cm alasnya sudah bisa memuat 2 kilo. Kalau kita butuh alas atau media yang lebih luas untuk menampung bibit yang lebih banyak, bisa kita gunakan terpal seperti yang sering digunakan di kolam lele. Lalu di atasnya dikasih jaring, kemudian bibit ini ditaruh di atas jaring tersebut. Nah, usahakan air yang di bawah jangan sampai kena ke bibit karena bisa menimbulkan bibit ini jadi busuk. Tapi jangan terlalu jauh juga, karena yang kita harapkan air itu akan menguap ke atas
lalu memancing perakaran pada jahe. Nah, setelah itu bibit ini kita letak di tempat yang teduh, yang tidak mendapatkan matahari langsung. Misalnya dengan pakai naungan bisa, di kamar mandi lebih bagus, tapi tentu kapasitasnya sangat kecil. Di gubuk juga bisa, tapi usahakan jauh dari sumber jamur. Dengan metode pembibitan begini bisa kita hasilkan dari 1 kilo itu 30-50 bibit. Cuma kita panen bibitnya nggak serentak, karena munculnya nanti tunas ini tidak serentak. Nah, sekarang kita antar ini ke tempat yang teduh. Kita sambung nanti videonya di sana. Ya, jadi ini saya letak di kamar mandi, lalu disiram, dibasahi supaya tunasnya terpicu untuk tumbuh. Kita siram bibitnya 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Tapi usahakan ketika penyiraman airnya secukupnya aja. Yang penting basah semua. Nanti 3 hari udah muncul ini tunasnya. Kita sambung video ini 3 hari lagi ya teman-teman. Demikian dulu yang bisa kita gambarkan hari ini. Semoga teman-teman berhasil juga membuat bibitnya. Ya teman-teman, ini adalah bibit jahe di hari ketiga muncul tunas. Nah, ini muncul akar ya, muncul akar dengan sangat bagus. Ini muncul tunas, ini tunas-tunas baru. Oke, nah ini juga hampir dari semua rimpang udah muncul tunas. Ini udah bisa dipotong nanti. Nah, ya, di sini juga ada muncul. Nah, ini dia. Usia begini udah bisa dipindahkan ke polybag ya. Tapi kalau mau ditunggu 2 hari lagi, ini akan menjadi lebih panjang dan nanti muncul akar dari sini. Saya cari contoh yang ada muncul akar ya. Nah, ini muncul akarnya nih. Ya, teman-teman, ini bibit jahe yang kemarin kita bibitkan. Ini sudah keluar tunasnya. Ini kita lihat nih. Ini sudah bisa dipanen ya. Maksudnya sudah bisa diambil bibitnya untuk dipindah ke, nah ini kan, ke polybag. Bagus sekali, bahkan ada yang sudah punya akar ini. Nah, nanti dalam pemotongannya ini harus hati-hati. Jadi tunasnya ini jangan sampai patah. Akarnya juga diusahakan tidak sampai patah ya. Nah, ini ada saya siapkan cutter ini. Tadi pagi udah saya pakai ini untuk jahe yang lain. Nah, ini ada telenannya. Nah, perhatikan nanti saya memotong. Ini perhatikan ketika memotong, perhatikan ini rimpangnya ini datang dari sini, dari sini. Jadi ini dipotong di sini. Nah, jadi pas putus segini. Ini dia 1 bibit. Ini 1 bibit ya. Oke. Lihat. Nah, ini masih terlalu muda untuk kita jadikan bibit. Ini yang kita ambil nih. Ini ngambilnya di sini. Dan ini 1 bibit nanti. Nah, ini kembali kita letakkan di persemaian ini. Perhatikan ini. Mana yang mau dipotong nih? Betul, ini dan
ini ada kembali. Ini kita lihat rimpangnya di sini, ini kita putus dulu pas di pangkal, kita potong pas di pangkal rimpang ini ya. Ini masih belum muncul tunasnya, masih sedikit, kita kembalikan. Nah ini ya nih ya, ini kita potong ini satu. Nah ini ada dua nih. Sebenarnya kita kalau jadi satu pun bisa, tapi kalau saya ini saya potong begini. Nah saya potong begini, ini jadi 2 bibit. Ini jadi 2 bibit ya. Ada orang bilang nanti busuk katanya, pengalaman saya nggak busuk. Nah lihat ini tentu ini udah kita ambil pas di pangkal rimpang ini, kita potong dulu ya. Jadi kita lihat matanya, mungkin nanti muncul dari sini, ini masih bisa muncul. Kita potong di sini, kita sisakan, jangan kandas sekali. Nah jadi tetap rimpang ini tetap kita sediakan, jangan kandas di sini. Motongnya harus di sini, 1, 2 gitu. Ini 1. Ini potong 2 lagi. Oke, jadi inilah bibit yang kita hasilkan dari tahap pertama dari pembibitan ini. Ini nanti akan kita pindah ke polybagnya ya. Kita sambung video di tempat pembibitan. Ya teman-teman, kita lanjut ya. Jadi ini udah saya siapkan media tanamnya dari tanah yang saya campur dengan kotoran hewan, tapi sudah saya siapkan sudah sangat lama. Jadi saya campur 1:3, kotoran hewannya 1, tanah biasa atau tanah humusnya 3, lalu saya masukkan ke goni, saya biarkan sekitar 2 bulan. Nah polybag yang saya pakai itu bekas minuman mineral cup, dan kita beri lubang di sisi polybagnya dan di bagian bawah menggunakan gunting ini, menggunakan ini ya. Caranya ini ini ya, ini dengan gunting kecil ini kita potong di sini. Nah jadi kalau gunting yang ini saya gunakan sengaja yang bengkok supaya mudah dia mengambil di sini. Ada yang bilang ini cukup ribet gitu, cukup lama. Sepanjang pengalaman saya tidak, karena bisa kita hasilkan 600 sampai 800 bibit per hari untuk satu orang pekerja. Tentu saja sudah kita lihat kedua. Saya biasanya gini aja, saya kasih 2 karena mana tahu tersumbat, sehingga nanti ketika kita siram polybag ini tidak tergenang air yang dapat membuat bibitnya busuk. Nah, jadi caranya dilipat aja begini. Dilipat begini, potongkan ini bagian yang runcing, sudah jadi kan. Lipat begini, potongkan begini. Nah dari mana dapatnya polybag ini? Kalau saya ambil dari tukang butut. Satu goni besar itu cuma 16.000.
sekitar 4.000 ini per kilo. Jadi sangat murah ya, daripada kita menggunakan polybag yang hitam sekitar 30.000 atau 25.000 per kilo, dan tidak boros tanah karena butuhnya bibit ini kan tanah cuma sedikit segini. Kalau polybag yang hitam kita jadi butuh tanah yang banyak. Nah, kemudian keuntungannya menggunakan bekas aqua cup ini, jadi nanti ketika bibit ini sudah kita pindahkan ke lapangan atau ke keranjangnya, bekas aqua cup ini bisa kita gunakan kembali untuk pembibitan berikutnya. Kalau plastik yang hitam kan biasanya sekali pakai. Oke, untuk wadahnya sudah siap. Kita akan isi wadah ini dengan tanah. Perhatikan ini, ketika mengisi tanah kita usahakan padat ya, agak diketuk 2 kali sehingga nanti bagian bawahnya ini penting sekali, ini agak padat. Kenapa? Ketika nanti kita memindahkan bibit dari sini ke lahan atau ke keranjang, ketika dibuka ini tetap kuat, jadi akar-akarnya tidak terbongkar, gitu ya. Ini coba kita isi. Jadi berikutnya teman-teman, saat memasukkan bibit ini ke polybag, perhatikan kita usahakan ini tidak patah akarnya ya. Ini bisa kita lubangi begini, ini, lalu ini dimasukkan begini, lalu tekan pakai jari. Nah, lihat bagian tunas ini diusahakan tidak tertimbun atau tertutup oleh tanah. Ini kalau di bagian rimpangnya agak kita padatkan nggak apa-apa, malah lebih bagus. Nah, oke. Ini begini hasilnya nanti. Nah, kalau begini bentuknya bibitnya, ini kita usahakan menanamnya ini rata begini. Nanti tunasnya itu akan naik ke atas. Kita usahakan rata begini. Bukan begini, bukan juga begini, karena di sini ada calon tunas ya. Jadi ini kita buat posisi rata begini. Kita kan juga boleh tarik pelan ya. Ini kita tambah tanah, nggak apa-apa, tapi perhatikan tetap mata tunasnya jangan tertutup ya. Ini kita buat begini. Ya, mata tunasnya ke atas, lalu ditutup begini karena dia sudah ada akar. Tutupnya pelan supaya akarnya tidak terganggu. Nah, di bagian sini bisa dipadatkan begini, padat tangan. Nah, ini nggak perlu dipadatkan, nanti pada saat penyiraman ini akan erosi ke sini, akhirnya tertutup semua. Ini begini. Saya coba praktekkan dulu yang ini, yang akarnya panjang. Lihat, ini tunasnya ke arah sini, bukan ke sini ya. Jadi ini supaya akarnya tidak terganggu, agak diginikan. Nah, gini ya. Lalu sisanya isi tanah. Tadi ada lubang, ada rongga di akar itu. Ketika kita nyiram, dia akan berisi sendiri nanti. Longsor dibuat oleh air siraman.
Oke, baik teman-teman, semua bibit sudah kita isi ke cup, ke polybagnya. Sekarang waktunya untuk memindahkan bibit ini ke area pembibitan. Ya, kita lanjut videonya nanti, teman-teman. Baik, sekarang kita pindah polybag ini ke daerah yang teduh. Ingat ya, bibit ini harus diletak di daerah yang tidak mendapatkan matahari langsung, jadi yang teduh, karena mata tunasnya masih sangat muda. Susun. Baik, semua bibit sudah kita pindah ke area yang teduh, yang kita kasih pelindung supaya tidak kena matahari langsung. Ini udah kemari. Ini jahe merah. Nah, di sini ada jahe gajahnya. Oke ya. Iya. Nah, di sini ada bibit jahe yang sudah siap pindah, sudah bisa dipindahkan ke lahan atau ke keranjang. Saya coba tunjukkan dulu. Kemarin ada teman yang bilang katanya terlalu kecil bibitnya, jadi bisa nggak tumbuh gitu. Kita lihat ya, ini saya bongkar ini. Coba bongkar. Ini bibitnya kecil. Teman-teman lihat, nah bibitnya sangat kecil, ini seiris ya, persis seperti tadi yang kita pasang, tapi pertumbuhannya bagus. Nah, ini semua dengan cara yang sama saya lakukan pembibitannya dan menghasilkan bibit seperti ini. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara memindahkan ke keranjangnya ini. Oke, jadi cara memindahkan ke keranjang, teman-teman, ini saya biasanya menggunakan keranjang bekas buah ya. Satu keranjang bisa 4 atau 5 bibit, jadi jaraknya bisa sekitar 20 cm. Ini kemarin saya tanam, ini ditaruh begini, lalu ini dipencet. Lihat, dia tidak hancur semua. Ini akarnya udah bagus, banget akarnya. Jadi ini 4, tinggal satu lagi tadi. Ini bibit yang sudah ditanam, jadi ada 5 bibit per keranjang. Ini yang lain tuh. Oke ya, demikian teman-teman video yang saya bagikan, cara membibitkan jahe merah dan jahe gajah dengan menggunakan air sebagai media dan menggunakan polybag dari cup bekas minuman mineral. Tentu saja cara yang saya gunakan ini bukan satu-satunya cara. Mohon izin kepada para senior. Ya, saya di sini hanya membagikan pengalaman saya. Terima kasih teman-teman. Jika video ini berguna, silakan di subscribe dan tekan loncengnya. Kami akan membagikan lagi video
penyiapan media tanam yang dari keranjang ini. Jadi video ini hanya khusus untuk pembibitan dulu ya. Setelah itu nanti ada video-video perawatan tanaman jahe. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Salam.